Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Kita bertemu kembali hari ini Jumat 19 September 2025. Ya, hari ini kita masih membahas mengenai doa dan pada kesempatan pagi ini kita belajar tentang doa sebagai jembatan komunikasi dan juga pengampunan. Nah, jadi sebelum kita lanjutkan kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Mari ajari kami, beri kami roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, mengenal Engkau lebih dalam lagi, dan juga kami memiliki komunikasi yang baik dengan Tuhan dan juga dengan sesama, dan juga kami boleh diampuni senantiasa dan kami juga mengampuni orang lain. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudaraku, Yakobus 5 ayat 16. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Nah, ini kita tahu bahwa Elia juga manusia biasa, namun ketika dia berdoa, maka hujan tidak turun 3 tahun dan 6 bulan, dan kemudian setelah dia berdoa, maka Tuhan juga menurunkan hujan. Tapi dia juga bahkan berdoa sampai 7 kali. Sampai dia melihat tanda awan sebesar telapak tangan. Jadi doa orang benar, bila didoakan dengan yakin, besar kuasanya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, doa itu adalah jantung dari hubungan kita dengan Tuhan dan menjadi kunci memulihkan hubungan dengan sesama. Karena bagaimanapun juga kadang-kadang hubungan dengan sesama bisa renggang, bisa retak, bisa salah paham dan seterusnya. Ya, ketika kita berdoa dalam ketenangan, kita juga Tuhan berikan hikmat dan perspektif dari orang yang berbeda pendapat dengan kita. Itu membuat kita bisa lebih mudah menerima orang lain. Nah, jadi kita akan bahas di sini setidaknya Bapak Saudaraku ada 3 poin, yaitu bagaimana tentang doa ini. Yaitu yang pertama, doa memperkuat komunikasi dengan Tuhan. Itu jadikan jadi fondasi ya, fondasi untuk pemulihan hubungan. Jadi bukan menjadi salah satu opsi ya. Doa itu bukan salah satu opsi, tapi buat itu menjadi fondasi. Nah, jadi sebelum kita dapat berkomunikasi dan mengampuni dengan benar, kita harus terhubung dengan sumber kasih dan pengampunan itu sendiri, yaitu Tuhan sendiri, Bapak Saudaraku. Kadang-kadang kalau dengan kekuatan kita sendiri sulit mengampuni orang lain itu. Tapi ketika kita terhubung dengan sumber kasih, sumber kekuatan itu, kita bisa. Dalam Mazmur 37 ayat 8 dikatakan, berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Dan di ayat 5, percayalah kepadanya maka dia akan bertindak. Ya, percaya kepada Tuhan. Ada juga di ayat yang lain dikatakan, kau boleh marah tapi tetap diam. Nah, jadi kasih kepada Tuhan. Dan kemudian Bapak Saudaraku di dalam Filipi 4 ayat 7 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Nah, damai sejahtera inilah memberikan kejernihan pikiran untuk melihat situasi dari perspektif yang luas, bahkan dari sudut pandang orang yang menyakiti kita. Jadi kadang-kadang kenapa kita marah atau sakit hati? Karena perlakuan orang lain berbeda dengan yang kita harapkan, berbeda dengan perspektif kita. Nah, tapi ketika kita memiliki pandangan yang luas, kita lihat dari caranya dia, perspektifnya dia itu membuat kita nggak perlu marah. Yang kedua, doa sebagai jalan kepada pengampunan. Yang tadi doa memperkuat komunikasi dengan Tuhan itu adalah fondasi utama. Yang kedua, doa sebagai jalan kepada pengampunan. Nah, pengampunan seringkali terasa mustahil dilakukan dengan kekuatan sendiri, ya kan? Nah, disinilah doa menjadi kekuatan supranatural yang memampukan kita, Bapak Saudaraku. Ya, baik itu mengampuni orang lain, mengampuni pasangan kita, mengampuni tim kita, atau siapapun yang menurut kita menyakiti kita. Oke. Nah, jadi di dalam Mazmur 55:23 berkata, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Bahkan Tuhan Yesus juga mengajari berdoa dalam Lukas 23:34. Kita berdoa seperti Tuhan Yesus berkata begini, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Wow. Jadi doa itu mengubah hati kita, Bapak Saudaraku. Selangkah demi selangkah agar selaras dengan hatinya
Kristus. Jadi doa itu benar mengubah banyak hal. Mengubah hati kita. Kadang-kadang doa itu tidak mengubah keadaan. Tidak mengubah orang itu. Tapi mengubah hati kita. Mengubah perspektif kita. Ya, jadi sekali lagi Bapak Saudaraku, kadang-kadang doa itu tidak mengubah keadaan. Doa juga tidak mengubah orang lain. Tetapi doa pasti mengubah hati kita. Mengubah pikiran kita. Mengubah perspektif kita. Dan juga membuat kita semakin mengenal hatinya Tuhan. Yang ketiga, memulihkan komunikasi dengan sesama. Setelah hati kita diubahkan melalui komunikasi dengan Tuhan dan kita menerima kekuatan untuk mengampuni, doa kemudian memulihkan hubungan kita dengan sesama. Nah, ini luar biasa. Yakobus 1 ayat 5, jika ada orang di antara kamu yang kurang hikmatnya, hendaklah ia memintanya kepada Allah, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Nah, doa adalah tempat kita mengisi ulang kasih yang telah habis, mencari hikmat untuk konflik yang rumit, Bapak Saudara, dan mendapatkan kekuatan untuk mengampuni yang mustahil. Ya, jadi doa ini adalah karunia Tuhan yang mulia. Melalui doa, komunikasi kita dengan Dia diperdalam, pengampunan menjadi mungkin, dan hubungan dengan sesama dipulihkan. Mau, Bapak Saudara? Itu yang Tuhan sediakan buat kita. Sekali lagi ya, doa adalah karunia Tuhan yang mulia. Melalui doa, komunikasi kita dengan Dia diperdalam, pengampunan menjadi mungkin, dan hubungan dengan sesama dipulihkan. Kiranya kita terus berdoa, karena doa ini, Bapak Saudaraku, adalah jembatan komunikasi dan pengampunan. Komunikasi dengan Tuhan dan sesama, dan kemudian juga mengampuni sesama kita. Sehingga melalui doa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Firman-Mu masuk dalam hati kami, menjadi berakar, bertumbuh, dan berbuah. Mampukan kami untuk membangun hubungan dengan Tuhan dan juga dengan sesama. Setiap kami diberkati jadi saluran berkat. Terima kasih Bapa, semua yang lemah dikuatkan, semua yang terikat dilepaskan, semua yang beban berat diberi kelegaan. Kami terima berkat kami dengan utuh dan sempurna. Kami diberkati menjadi saluran berkat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Saudaraku, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.